Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom. Jumpa lagi dengan saya Bung Yandi. Kali ini kita akan bicara dan diskusi dalam program podcast Kejaksaan Negeri Barito Timur. Musim pilkada, saat ini memang musim pilkada. Timingnya ini adalah agenda nasional yang tentunya harus diketahui oleh masyarakat secara luas. Di satu sisi memang pilkada ini harus dilaksanakan, tapi di sisi lain ada aturan-aturan yang harus diketahui oleh masyarakat. Mungkin pihak-pihak berwenang itu sudah melakukan sosialisasi, sudah melakukan kampanye, sudah melakukan konsolidasi terhadap aturan-aturan yang memang terkait dengan pilkada ini. Pilkada kali ini dilakukan secara serentak di seluruh Indonesia. Tapi yang harus diketahui juga, jangan sampai pilkada ini dinodai dengan adanya pelanggaran-pelanggaran dan kecurangan. Nah, diskusi ini tentu kita akan membicarakan terkait pelanggaran dalam pelaksanaan pilkada, agar nanti masyarakat dapat mengetahui, bahkan dapat melaporkan jika terjadi pelanggaran. Oke, sudah hadir di ruang podcast Kejaksaan Negeri Barito Timur. Selamat pagi Pak Angga. Pagi Pak Yandi. Apa kabar? Alhamdulillah baik Pak Yandi. Ini merupakan podcast perdana kita ini Pak. Podcast perdana ya? Perdana sekali. Biasanya kan kita di radio. Iya. Ini alhamdulillah kita bisa bikin podcast perdana ini untuk program Jaksa Menyapa ini. Oke, saya juga terima kasih sudah diundang sebagai host di sini untuk membantu podcast Kejaksaan Negeri Barito Timur. Oke, tamu kita dari Bawaslu, Pak Fazrul Hayat sudah hadir. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Silakan disapa dulu. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Ini Pak Yandi, beliau ini sebagai Kepala Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa pada Bawaslu Kabupaten Barito Timur. Oke, artinya selama ini pihak KPU tentu sudah mensosialisasikan aturan-aturan, tahapan-tahapan proses bagaimana pelaksanaan pilkada ya. Nah, tentunya dalam hal ini bukan tahapan saja yang harus disosialisasikan. Jika terjadi misalnya pelanggaran, apa saja yang tidak boleh dilanggar, kan ada rambu-rambunya. Oke, kita mau tanya nih dulu. Ini kata Pak Angga tadi, Bawaslu ini tentunya ada bidang-bidang yang menangani itu. Kebetulan bidang ini bidang itu terkait advokasi juga ya. Penanganan cepat sengketa. Saya ingin bertanya pertama kali nih dengan Pak Fazrul, apa sih tupoksi Bawaslu itu? Bawaslu itu kan Badan Pengawasan Pemilu ya. Nah, jadi apa sih tupoksinya sebenarnya? Karena pelaksana pemilu itu eksekusi ada di KPU nih. Bawaslu ini apa sih biar masyarakat lebih tahu nih? Bisa dijelaskan? Baik, terima kasih Pak Yandi. Bawaslu ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, yang mana di sana juga mengamanatkan bahwa Bawaslu ini menjadi bagian dari penyelenggara pemilu. Jadi penyelenggara pemilu itu ada tiga. Yang pertama KPU dan jajarannya, kemudian yang kedua itu Bawaslu dan jajaran, dan kemudian yang ketiga itu DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Yang mana tugas DKPP tentu untuk mengadili apabila penyelenggara pemilu, baik itu KPU maupun Bawaslu, terindikasi melakukan pelanggaran kode etik. Nah, itu dasarnya dalam kewenangan kami sebagai penyelenggara pemilu itu diatur di Undang-Undang itu. Nah, kemudian di masa pilkada ini kita memang ada aturan lain selain Undang-Undang Pemilihan Umum, yaitu Undang-Undang Pemilihan Nomor 10 Tahun 2016, yang mana terakhir diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Nah, ini jadi dasar untuk pelaksanaan pilkada. Jadi berbeda untuk pemilihan pemilu legislatif maupun presiden dan wakil presiden. Nah, cuma di pilkada ini hanya untuk pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan juga wakil wali kota. Gitu. Kemudian untuk tupoksi kami lebih jauhnya di undang-undang pemilihan ini, yaitu yang pertama tentu kami sebagai lembaga pengawas, yaitu melakukan pengawasan terhadap tahapan-tahapan pemilihan yang berlangsung mulai dari kemarin penetapan ataupun
verifikasi partai politik peserta pemilihan pemilu tahun 2024 sampai dengan saat ini sudah memasuki masa kampanye. Oke, jadi pertama itu adalah bagian dari penyelenggara pemilu. Yang kedua itu adalah melakukan pengawasan pemilu, termasuk pilkada, gitu kan? Nah, berarti yang apabila terjadi sengketa itu dilakukan oleh pihak. Jadi kita melanjutkan sedikit ya Pak ya. Selain melakukan pengawasan, kami juga melakukan penindakan apabila ada terdapat dugaan terjadinya pelanggaran pemilihan ataupun pemilu. Nah kemudian yang ketiga, kami juga diberikan kewenangan oleh Undang-Undang 7 tahun 2017 untuk menyelesaikan sengketa. Sengketa ini ada dua Pak, sengketa antar peserta dan juga sengketa antar peserta dengan penyelenggara. Dalam hal ini akibat dikeluarkannya keputusan atau berita acara Komisi Pemilihan Umum. Nah kemudian ada lagi yang disebut dengan sengketa hasil. Nah sementara sengketa hasil inilah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya. Nah jadi ada dua sengketa yang dapat kami selesaikan, yaitu sengketa antar peserta, kemudian yang kedua sengketa proses yang berkaitan dengan keputusan ataupun berita acara yang telah dikeluarkan oleh KPU. Oke, Pak Badrul. Siap. Berarti kan masyarakat harus tahu ya, fungsi sebenarnya atau tugas sebenarnya dari Bawaslu ini kan selain melakukan pengawasan juga dapat menangani sengketa ya. Dan sengketa itu ada dua tadi ya. Yang pertama itu mengenai berita acara yang dibuat oleh KPU misalnya, kemudian juga oleh hasil, gitu ya. Kan masyarakat ingin tahu pelanggaran-pelanggaran yang termasuk ditangani oleh Bawaslu ini apa saja, gitu loh. Yang paling sering itu. Yang paling sering, gitu kan? Karena kan bukan cuma pilkada 2024 ini aja kan yang berlangsung. Ah. Sebelum-sebelumnya kan ada pilkada. Nah, apa sih yang paling sering pelanggaran yang terjadi di pilkada ini? Oke. Apa sih yang paling sering? Oke. Saya akan ceritakan sedikit ya pelanggaran apa saja sih yang diatur di dalam undang-undang pemilu ataupun undang-undang pemilihan. Jenis pelanggaran, dugaan pelanggaran yang ada itu ada empat. Yang pertama pelanggaran administrasi. Nah, yang kemudian pelanggaran administrasi ini yaitu ada kesalahan ataupun kekeliruan dari administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilihan. Nah, kemudian yang kedua pelanggaran kode etik. Nah, kode etik ini apabila ada KPU ataupun Bawaslu beserta jajarannya diduga melakukan pelanggaran kode etik, maka akan dikenakan pelanggaran kode etik dan akan dilimpahkan ke DKPP. Sudah saya sampaikan tadi penyelenggara pemilihan ada tiga. Yang pertama KPU dan jajaran, Bawaslu dan juga DKPP. Nah ini akan dilimpahkan ke DKPP untuk menindaklanjutinya. Nah kemudian pelanggaran yang ketiga ada yang disebut dengan pelanggaran pidana pemilu. Nah pelanggaran pidana pemilu ini akan kita lakukan pembahasan dan juga akan kita limpahkan. Ada yang namanya sentra tunduk seperti kasih atau tunjukkan kita ada lembaga khusus yang mana di sana ada kepolisian, ada kejaksaan dan juga ada unsur Bawaslu yang bernaung di dalam sentra penegakan hukum terpadu yang mana hanya khusus untuk membahas adanya pelanggaran dana pemilihan atau pemilu. Nah kemudian yang keempat pelanggaran lainnya. Nah pelanggaran lainnya ini bisa saja contohnya terkait dengan netralitas ASN, TNI, Polri misalkan. Nah, apabila ada dugaan pelanggaran lainnya, maka kami sebagai pengawas pemilu punya kewenangan untuk melakukan kajian dan juga merekomendasikan apabila yang ada oknum misalkan ASN, TNI, Polri yang juga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, dan itu akan kami rekomendasikan ke pejabat yang berkenaan. Oke, seperti yang ditanyakan disebut oleh beliau Pak Kasih Indra tadi, pelanggaran yang sering terjadi di masyarakat ini, ya kan? Yang dilakukan oleh partai politik, yang dilakukan oleh simpatisan, gitu kan? Yang dilakukan oleh pendukung, itu apa sih? Ya sebenarnya sih pelanggaran itu beragam ya, beragam. Ada terkait dengan netralitas, kemudian terkait dengan pengambilan kebijakan oleh pejabat-pejabat yang memang itu diperbolehkan oleh undang-undang. Kemudian misalkan money politik juga dilarang. Kemudian berbagai macam black campaign, kampanye hitam, politisasi, sara negatif, banyak sebenarnya pelanggaran-pelanggaran yang
yang bisa dikenakan dari undang-undang pemilihan itu sendiri. Oke. Black campaign. Kemudian Money politik money politik, ya kan? Intimidasi terhadap seseorang bisa nggak ini? Bisa. Memaksakan kehendak, boleh nggak ya? Bisa. Termasuknya. Itu masuk syarat. Politisasi itu syarat. Oke, kita beralih ke beliau. Kalau misalkan terkait dengan ada spanduk nih, salah satu paslon dirusak sama simpatisan paslon satu atau paslon lainnya, itu termasuk pelanggaran pemilu, Pelanggaran pidana pemilu ya. Termasuk itu ya. Dengan Pidana pemilu. pengerusakan Ini juga ya merusak alat peraga kampanye itu ya. Mereka kampanye itu ya. pidana pemilu. Oke, kita beralih ke Pak Dhani. Oke, itu semua termasuk dalam berbagai macam pelanggaran tindak pidana pemilu. Nah, terkait dengan prosedur apabila terkait dengan adanya laporan atau ada temuan, itu seperti apa prosedurnya untuk penanganan pelanggaran pemilu ini? Oke. Untuk kegiatan penanganan pelanggaran pemilihan, kita membuka regulasi di Bawaslu itu dia ada 2 pintu masuk untuk menyampaikan atau menindaklanjuti lah. Yang pertama melalui laporan, baik itu dari laporan masyarakat ataupun dari salah satu pasangan calon ataupun tim pemenangan. Nah kemudian yang kedua melalui temuan yang didapat dari hasil pengawasan pengawas pemilu. Nah, itu dijadikan temuan. Nah itu dua mekanisme ini tentu itu harus kita tindak lanjuti walaupun apapun hasilnya nanti itu akan ditentukan melalui rapat pleno yang akhirnya. Nah misalkan laporannya ini terkait dengan tindak pidana pemilu misalkan tindak pidana pemilu, mekanisme yang pertama adalah laporan, misalnya laporan yang dugaannya tindak pidana pemilu, maka itu yang pertama akan kita lakukan pembahasan di Sentraga-Kumdu. Nah setelah kita menentukan delik pasal yang disangkakan ataupun keterpenuhan syarat formil maupun syarat material, kemudian adanya syarat formil maupun material itu adanya pihak terlapor, kemudian alamat terlapor, kemudian adanya barang bukti dan saksi-saksi. Nah proses-proses seperti itu dilakukan melalui pembahasan pertama di Sentraga-Kumdu. Nah jika memenuhi unsur maka akan kita tetapkan melalui rapat pleno. Itu melibatkan Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan. Nah, yang tergabung dalam Sentraga-Kumdu. Nah ini contoh tindak pidana pemilu ya. Tapi kita lebih fokus ke ini aja, ya supaya kita ada masyarakat jenis-jenis pelanggaran apa saja. Tadi kan sudah kita ketahui ada black campaign. Nah, jelasin dong black campaign sedikit. Black campaign, Iya. kampanye hitam. Ya. Kampanye hitam itu seperti misalnya apa ya? Kampanye hitam ya contohnya menjelek-jelekan pasangan calon lain. Menjelekan pasangan calon lain, kayak misalkan calon lain itu ada kekurangan, jelekin sama pasangan calon lain. Jangan menusuk. Apakah ini menyerang pribadi calon lain itu termasuk data? Kalau saya sih iya termasuk. Iya, termasuk. Biar didengar oleh masyarakat secara luas. Artinya masing-masing calon juga menyampaikan hal-hal yang sifatnya menyerang pribadi pasangan calon lain, itu juga termasuk kategori pelanggaran tidak pidana pemilu atau yang lebih dikenal dengan black campaign. Nah, ini ada intimidasi kadang-kadang. Sering sih dengar, awas kalau kalian begini, gimana? Itu pelanggaran juga. Ya itu kan salah satu masuk bentuk intimidasi kan. Intimidasi apakah pemilih yang diintimidasi ataupun pihak lain yang diintimidasi. Apalagi diintimidasi terus dikasih duit. Nah itu udah salah lagi kan. Kalau dari kejaksaan kan biasanya kan selain proses penuntutan yang biasa dilakukan tupoksi kejaksaan, ternyata kejaksaan ini juga masuk dalam tindak pidana. Boleh dijelaskan dikit supaya masyarakat luas ini bahwa penanganan sengketa atau pelanggaran ini loh bukan hanya Bawaslu ternyata. Nah ini pikir masyarakat loh di Bawaslu akan turun
itu jangan remeh gitu loh ya kan, karena apa, tindakan ini ternyata di backup juga oleh kejaksaan, mungkin Polres, yang mungkin tadi disebut apa selain ini TKPP gitu kan. Nah, supaya masyarakat tahu bahwa pidana pemilu ini ternyata tidak ringan loh. Ada banyak pihak yang membackup suksesnya pemilu ini, jangan sampai tercederai dengan pelanggaran. Bisa sedikit Jadi dijelaskan terkait dengan peran kejaksaan di Sentra Gakumdu itu adalah terkait dengan masalah penuntutannya, Pak. Penuntutannya. Jadi pada saat misalkan suatu laporan sudah masuk di dalam Sentra Gakumdu, setelah pembahasan 1, 2, 3 dan terpenuhinya unsur material maupun formil, itu kita lakukan berkas, kita nyatakan berkas tersebut lengkap P21. Setelah itu, setelah berkas lengkap, kita lakukan namanya tahap 2, penyerahan barang bukti dan tersangka ke kejaksaan dari pihak penyidik. Ya. Setelah itu kita akan pengadilan. Baik, terima kasih. Kita lakukan penuntutan di situ. Sepertinya kejaksaan melakukan proses penuntutan ini sepertinya menggunakan hukum acara biasa ya. Hukum acara biasa, tapi undang-undangnya undang-undang pemilu. Undang-undang pemilu. Itu ya. Tapi prosesnya tetap hukum acara biasa. Hukum acara pidana kita pakai. Artinya kalau pidana ya pidana gitu ya. Pidana, iya. Ini Bawaslu kan menangani sengketa nih. Kalau sampai kejaksaan ini apakah cukup sampai di Bawaslu sengketa ini? Atau bagaimana proses nyambungnya ke kejaksaan ini gimana nih? Nah, jadi gini Pak Yandi ya, saya perlu luruskan kembali, penanganan pelanggaran tindak pidana itu sesuatu yang berbeda dengan penyelesaian sengketa. Sengketa, saya sudah sampaikan tadi bahwa bisa terjadi sengketa proses akibat dikeluarkannya keputusan KPU ataupun berita acara KPU yang menyebabkan salah satu pasangan calon itu dirugikan, sehingga pasangan calon itu mengajukan sengketa ke Bawaslu. Nah, mekanisme sengketa di Bawaslu itu ada dua kali mediasi, kemudian jika tidak bisa diselesaikan melalui mekanisme. Yang saya maksud pelanggaran pidananya. Saya jelaskan sengketa terlebih dahulu ya. Sengketa nanti terkait pidana lagi. Sengketa pidana berbeda. Ya, ini saya perlu luruskan terlebih dahulu. Beda dua ini, Dua. sengketa dan pidana ini berbeda. Iya. Jadi saya selesaikan dulu terkait dengan penyelesaian sengketa. Tadi sengketa itu 2 kali melakukan kegiatan mediasi antara pihak-pihak yang baik pihak terlapor ataupun pihak terlapor. Jika tidak dapat keputusan, maka akan dilanjutkan melalui mekanisme persidangan, yaitu adjudikasi. Nah, di situ kami sebagai pemutus. Nah, itu untuk sengketa. Nah, kemudian untuk pidana ini ranahnya berbeda. Misalkan ada salah satu oknum siapalah, contoh kasus lah misalkan ya, dia misalkan contoh begini, kita pengalaman 2019 kemarin kita dalam menangani pidana melakukan coblos 2 kali di TPS yang berbeda. Nah, kemudian itu diangkat, kemudian diproses. Setelah di pembahasan di sesi tersebut, kemudian ketika itu sudah memenuhi semua unsur formil maupun materi, maka akan dilimpahkan melalui pihak kepolisian dan hal ini SPKT, itu masih pakai SPKT. Di sana baru dilanjutkan dengan proses penyidikan dan penyelidikan. Nah, setelah mereka kepolisian melaksanakan proses penyidikan dan penyelidikan, baru nanti dilimpahkan di jaksa penuntut umum, di bagian kejaksaan yang akan memprosesnya di sana. Nah, apabila dokumen dirasa kurang lengkap, maka mereka bisa jaksa bisa mengembalikan kembali ke kepolisian untuk diperbaiki. Nah, kemudian setelah diperbaiki dikembalikan lagi, baru nanti lakukan pelimpahan ke pengadilan untuk diproses. Berarti Bawaslu ini dalam posisi pelanggaran pidana ya Pak, itu hanya mengumpulkan alat bukti yang kira-kira itu ada temuan atau hasil laporan gitu tadi ya. Kemudian itu dibawa ke Gakum, gitu kan? Dan itu dibahas secara bersama apakah ini bisa ditindaklanjuti dengan pelanggaran pidana atau tidak, gitu kan? Berarti Bawaslu perannya di sini dalam pelanggaran pidana hanya sebatas menangani temuan yang ada, mengumpulkan mengidentifikasi dulu, ya kan? Kemudian mengumpulkannya, membawanya ke Gakum. Sepertinya untuk pelanggaran pidana di situ ya. Jadi kalau untuk proses pidana selanjutnya ini adalah proses hukum acara biasa kalau yang saya dengar begitu kan.
Gimana? Betul nggak? Jadi begini Pak, untuk ini kan output dari hasil tindak pidana itu ada dua. Yang pertama apa namanya, merupakan dugaan pelanggaran pemilu misalkan ya, merupakan dugaan pelanggaran pemilu. Ini kan artinya kita sampai putusan pengadilan negeri itu nanti inkrah ya. Nah, untuk mekanisme dia start ya dari sentra gakumdu itu memerlukan 4 kali pembahasan sebenarnya. 4 kali pembahasan. Beda halnya apabila kasusnya itu berhenti dalam artian tidak terbukti melakukan pelanggaran misalkan. Nah ini ada dua outputnya, terbukti melakukan pelanggaran pidana atau tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana. Nah kalau dia tidak terbukti melakukan pelanggaran pidana maka pembahasan itu cukup 2 kali. Nah baru statusnya Ada mekanismenya. Ada mekanismenya. Nanti statusnya ada formulir yang diisi. Nah untuk proses ketika ini berlangsung sampai nanti putusan pengadilan ya yang berkekuatan hukum tetap inkrah, itu kita juga Bawaslu melakukan apa namanya melakukan pengawasan dalam artian bagaimana menindaklanjuti putusan pengadilan, apakah nanti dibahas lagi namanya pembahasan keempat di sentra gakumdu itu, bagaimana sentra gakumdu apakah sudah cukup dengan putusan pengadilan atau pengen banding. Kita juga diberi kewenangan payung hukum, kalau misalnya kita banding kan nanti ke pengadilan tinggi. Nah, tapi memang sampai pengadilan tinggi dia nggak sampai Mahkamah Agung. Pokoknya dia final dan binding itu nanti di pengadilan tinggi. Artinya tidak dapat dilakukan upaya hukum lainnya. Ya. Nah, kita lakukan terus pengawasan seperti itu untuk mendapatkan. Tapi proses di apa namanya pengadilannya tetap menggunakan hukum acara. Nah, itu yang maksud gitu kan, agar masyarakat mengetahui. Jadi pelanggaran pidana belum tentu hanya sampai Bawaslu, begitu kan? Ya. Dan juga begini Pak, kita sebelum melakukan ini apakah benar sudah pasal yang disangkakan sudah tepat? Ini kami juga menggali dulu informasinya. Ini mau tanya ke tetangga. Oh siap. Sebenarnya pelanggaran pidana pemilu ini termuat di mana saja tuh? Atau apa yang mau dikenakan terhadap pelanggaran pemilu ini? Jadi terkait dengan pelanggaran pemilu itu ada di dalam undang-undang pemilu Pak. Dalam undang-undang pemilu ya. Undang-undang pemilu tahun Undang-undang pemilu di tahun 2017. 2017. Undang-undang pemilihan 2016. Jadi memang Apa saja nih Pak? Apa Bawaslu kita di Pak Panto? Pelanggaran dalam undang-undang pemilu yang harus diketahui masyarakat. Ini undang-undang pemilu atau undang-undang pemilihan? Undang-undang pemilu dong. Undang-undang pemilu. Yang terkait dengan pelanggaran, gitu. Pelanggaran itu di 280 pasal 280 ya. Yang larangan. Artinya 280 di undang-undang pemilihan dengan larangan di undang-undang pemilihan di 69 itu kurang lebih aja. Kurang lebih ya. Kurang lebih. Boleh dikemukakan apa saja yang jenis-jenisnya. Ya. Yang jelas yang tidak boleh ini sudah ada dasar hukumnya, ya kan? Pertama mempermasalahkan undang-undang dasar, kemudian apa namanya terkait netralitas ASN itu. netralitas ASN, kemudian pejabat negara, pejabat daerah, kepala desa dilarang, Perangkat desa dilarang. kemudian money politik, ya banyak Banyak di sana. Banyak. Memang diatur di dalam situ. Semua diatur, Semua ya. pelanggaran pidana. Artinya materialnya sebenarnya lex spesialis dirogat lex generalis ya, kalau boleh dikatakan bahasanya begitu ya. Akan dikenakan pelanggaran pidana yang ada di dalam undang-undang pemilu dan pemilihan, gitu kan? Prosesnya dilakukan oleh di pintu masuknya melalui Bawaslu yang tentunya digodok oleh Gakum nanti. Di mana Gakum ini juga di dalamnya ada tim ya, ada Bawaslu, ada Kejaksaan, ada Polres, gitu kan? Nah, proses acara pidananya itu seperti biasa menggunakan proses hukum acara pidana pada umumnya. Ada penuntutan, ya artinya dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, kemudian penuntutan oleh kejaksaan, diadili oleh pengadilan, gitu ya. Itu prosesnya biar masyarakat tahu bahwa sebenarnya pelanggaran pidana ini juga agak ribet, agak rumit dari pelanggaran biasa gitu kan. Karena ini juga ada tambahan dalam proses pidana pada umumnya. Tambahannya apa? Ya tadi ada Bawaslu sama KPP. KPP. KPP ya, Dewan Kehormatan gitu kan. Nah, jadi masyarakat biar tahu
Karena selama ini yang terjadi pelanggaran-pelanggaran itu yang susah itu begini loh. Kita sambil santai ya, sambil santai. Dalam sebuah kabupaten, apalagi kabupaten yang kecil ya, seperti Banten ini, kita dihadapkan pada persoalan yang bukan hanya pada janda, tapi juga keluarga. Sama pasangan calon ini keluarga, sama ini keluarga, sama ini keluarga, sama petugasnya keluarga juga dipakai, ya kan? Jadi kadang-kadang membuat petugas bisa serba salah. Gimana nih cara menghandle ini? Jadi kalau saya sih terkait Kalau panjang gimana nih? kalau terkait dengan netralitas, ya memang sudah aturannya seperti itu, kita harus netral. Karena kan artinya netral kan tidak berpihak. Walaupun keluarganya salah satu calon pasangan misalkan, atau istrinya petugas partai misalkan, ya kita sebagai ASN atau sebagai petugas atau sebagai aparat tetap harus netral. Harus netral. Betul, kita tetap harus simpan di dalam hati kita aja. Simpan aja di dalam hati ya. Pada saat tanggal 27 November baru kita ungkapkan di kotak suara di situ. Betul. Pak Azro. Ya memang karena aturan kita jelas ya Pak Yendi ya, Betul. terkait dengan netralitas. Ini memang harus kita sebagai penyelenggara juga Ini netralitas penyelenggara ya? Ya baik dari netralitas penyelenggara ataupun pihak-pihak yang diminta untuk netral kan begitu. Jadi Contoh kecilnya begini loh Pak Azro. Ya ya. Ini contoh. Pak Azro ada temuan gitu kan. Om saya ini gimana? Atau aduh sepupu saya. ya. Atau yang satunya lagi enak ini kakak ini gimana ini gimana? Jadi kalau dari Kalau saya udah jelas nih. ya, Tapi saya ini kalau memang sudah dari penyelenggara ya sikap netralitas yang namanya KRI. Tapi secara psikologis dan sosiologis perasaan, ya kan? Gimana? Bagaimanapun secara moral ini menghadapi masalah, dilema gitu. Gimana cara mengatasi masalah ini di dalam diri seorang penyelenggara? Jadi kami dari kacamata penyelenggara tentu dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mengacu pada peraturan perundang-undangan ya. Kalau memang ada dugaan terkait adanya pelanggaran baik itu pelanggaran administrasi, kode etik ataupun pidana, tentu akan kami lakukan sesuai dengan mekanisme maupun prosedur. Nah terkait dengan adanya unsur kekeluargaan di ini namanya berpolitik ya saya rasa sama saja sih dimanapun kita berada kurang lebih seperti itulah kondisinya. Ini bukan pemilihan presiden yang secara luas ya. Betul. Ini di kabupaten. Kabupaten itu tidak terlalu banyak penduduknya, kotanya juga tidak terlalu besar gitu kan. Artinya antar masyarakat itu sudah banyak sering mengetahui dan terikat kekeluargaan. Ini yang saya maksudnya dilema penyelenggara. Saya sebenarnya sih mau mempertanyakan ini bukan karena ini sebuah dilema yang juga nanti ke depan harus diperhatikan oleh pemerintah Indonesia gitu kan. Bagaimanapun yang namanya moral dilema menghadapi namanya di satu sisi ini keluarga, ini juga keluarga gitu kan. Menangani ini juga ada namanya sebuah dilema yang sulit gitu. Itu yang maksud saya. Gimana sih itu hati Pak Fajrul sebagai penyelenggara yang diamanatkan oleh negara melakukan pengawasan terhadap terhadap penyelenggaraan pilkada ini agar berjalan dengan baik dan adil gitu. Ya tentu Ujungnya kan harus adil loh. Betul. Iya kan Pak? Iya ya. Ujungnya harus adil. Jadi langkah-langkah yang sudah kami lakukan selama ini yang mulai dari pendidikan politik, melakukan sosialisasi terhadap masyarakat baik itu larangan kampanye ataupun pelanggaran-pelanggaran yang berpotensi menuju ke pidana pemilihan itu sudah sering kali kami sampaikan baik di media massa ataupun di setiap kami menyampaikan sosialisasi. Nah harapan kami dengan sudah kami sampaikan informasi-informasi terkait hal itu, masyarakat lebih bijak lagi dalam mengambil sikap. Yang sesuatu yang dilarang kalau bisa masyarakat ditahan. Kalau seperti Pak Angga bilang tadi, silakan kalau mau memilih salah satu jalan, nah itu karena memang kita diberikan kewenangan hak pilih ya. Atau kepada paslon sama timnya harus juga lebih bijak juga ini. Ya mestinya semuanya sudah. Itu seperti itu ya.
bahwa dia mensosialisasikan aturan yang sudah ditetapkan sebagai regulasi baik oleh KPU maupun Bawaslu dan aturan-aturan pemerintah Republik Indonesia ini yang tentunya semuanya harus dilakukan dengan kesadaran. Gitu kan? Karena kerjasama kita semua ini sangat diharapkan demi kesuksesan ini. Kalau kita yang tidak dibantu kita ya kita susah juga kan. Oke, boleh dong boleh sampai. Boleh. Tapi ada satu hal yang menarik yang sering terjadi. Mungkin di depan Bawaslu itu, depan Bawaslu itu. Pelanggaran yang sering terjadi ini justru sekarang ini yang sering kita lihat. Gimana dengan medsos? Ini kan berperan sekali medsos juga ya. Gitu kan. Rawan sekali terjadi pelanggaran intimidasi. Makanya kan black campaign itu bisa juga lewat medsos. Black campaign. Black campaign juga bisa. Penyebaran di grup-grup. Iya, dengan apa namanya narasi-narasi yang menyudutkan salah satu paslon. Kalau kejaksaan jelas proses penuntutannya jika terbukti, itu kan dituntut gitu kan. Dari Bawaslu ini kan perannya di awal itu tuh masuknya untuk pelaksanaan pilkada ini. Gimana itu cara mengatasi itu? Oke, terkait dengan konten di media sosial, memang kemarin pada saat awal-awal kampanye kami sebenarnya sudah inventarisir Pak di media, baik dari Barita Timur Membangun, media informasi apa lagi, macam-macam kan, belum Facebook kami pantau. Nah kemudian kami diskusikan. Jadi bagaimana mekanisme penanganannya. Jadi pada saat kemarin itu kan awal-awal kampanye dimulai, kami lakukan upaya pencegahan preventif terlebih dahulu. Jadi kami minta untuk jajaran kami untuk saling mengingatkan, misalkan ada ASN atau anggota TNI Polri ataupun kepala desa yang diduga tidak netral di media sosial. Kami minta mereka untuk menyampaikan, untuk ditegur. Nah, kemudian setelah itu di Bawaslu sendiri ada kelompok kerja terkait dengan isu-isu negatif. Nah, jadi kelompok kerja isu-isu negatif itu khusus membahas terkait dengan konten-konten di media sosial ataupun nanti di media elektronik, media massa yang akan dilaksanakan pada 14 hari sebelum masa tenang. Nah, di media sosial itu terdiri dari Kopja isu negatif. Kalau tidak salah kemarin ada Diskominfo, ada kepolisian, kemudian saya lupa, saya cuma ingat dua kemarin, Diskominfo sama dan juga unsur Bawaslu. Nah kemarin informasinya kan kami hasil diskusi, bisa nggak misalkan akun-akun yang diduga suka menyebar propaganda atau provokatif sifatnya itu di take down aja sementara selama pilkada misalkan. Nanti setelah pilkada selesai baru nanti dikembalikan. Nah, kemarin kata kawan-kawan ke Kominfo, mereka nggak punya kewenangan katanya untuk Kominfo bilang nggak punya kewenangan. Nggak punya kewenangan. Nah kemudian kami coba ini juga sama kawan-kawan kepolisian, mereka kan ada tim cyber itu ya untuk mendeteksi ya siapa si pemilik akun siapa sih ini, cari tahu. Mereka bisa. Nah mereka bisa. Cuman kalau cuma nyari doang kan tindak lanjutnya mau diapain setelah ketahuan orangnya, apakah di take down akunnya atau orang yang kita proses. Nah itu masih dalam ini lagi, artinya pilkada sudah mulai. Ya pilkada sudah mulai. Tahapan kampanye. Kopjanya baru lusa kemarin baru itu di ini. Kalau nggak salah sih kemarin, soalnya saya masuk dalam kelompok Kopja, tapi saya sudah sendiri Kopja saya ada 3 malahan Kopja saya. Saya Kopja kampanye, kemudian Kopja netralitas, sama Kopja sentra Gakumdu. Nah, saya menaungi 3 Kopja itu. Kemudian yang untuk Kopja isu negatif di bawah rekan saya bagian divisi HP2H. Nah, cuman ke depan apabila ada dugaan lagi terkait dengan informasi yang sifatnya negatif di media sosial, dibahas di Kopja, baru nanti dilimpahkan ke pintu masuk temuan. Nah jadi nanti lewat temuan baru bisa diproses. Berarti ada beberapa cara yang sudah dilakukan Bawaslu sebagai bentuk mitigasi. Bentuk mitigasi. Mitigasi ya. Itu ya. Pak Angga, sebenarnya kalau kita pikirkan medsos ini kan lebih ke ITE.
Artinya dia tidak hanya bicara tentang pilkada saja, tapi pelanggaran dilakukan itu lebih intens. Nanti lebih tepatnya nanti jenjang elektoral dia dulu ya. Iya, sabar. Tapi kalau terkait dengan pemilu kada untuk penyebaran berita hoax misalnya apa segala macam, tetap pakai undang-undang pemilu kan? Iya. Karena memang udah Tapi materinya karena ini terkait dengan media tentunya kita ya. Tapi karena kan ini ada undang-undang tersendiri, Pak. Spesial. Balik lagi ke undang-undang pemilihan atau pemilu. Oke, kita ini sudah sampai penghujung loh ya, Pak Surya ya. Nah, Terasa ya. dan terasa ini, artinya kita sudah bicara tupoksi, kita sudah bicara langkah-langkah yang dilakukan oleh Bawaslu, gitu kan? Regulasinya sudah dikemukakan, undang-undangnya juga ya, kesalahan prosesnya. Coba sekali lagi deh kasih tahu ke masyarakat. Sebenarnya hal-hal apa saja yang tidak boleh dilakukan dalam pilkada ini yang dianggap pelanggaran, bahkan dianggap melanggar pidana gitu. Jadi hal-hal apa saja yang tentu bagi masyarakat ya. Bagi masyarakat ya, kita ini bagi masyarakat ya. Ini bukan bagi pejabat publik dan Nanti sebagainya. ya, bagi masyarakat. Di masyarakat yang paling vital tentu soal politik uang. Satu, politik uang. Kemudian isu sara, Isu sara, penyebaran informasi bohong, berita hoax atau penyebaran informasi hoax, isu negatif lainnya. isu negatif. Itu yang paling krusial sih sebenarnya. Kemudian juga penggunaan hak pilih, misalnya 2 kali memilih, misalkan sekarang itu jarang, karena kan kita hanya 1 kali diberikan kewenangan untuk memilih. Oke. Jadi itu hal-hal yang tidak boleh dilakukan masyarakat ya. Coba hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dianggap pelanggaran oleh paslon sama timnya apa ya? Ya paslon Sama. yang paling ini soal politik uang yang memang itu paling penting sudah. Kemudian yang kedua itu terkait dengan melibatkan unsur-unsur yang dilarang itu tadi. Yang sudah saya sampaikan. Calon atau pasangan calon dilarang melibatkan pejabat negara, pejabat BUMN, BUMD, kepala desa, ASN, Polri. Dilarang ya? Dilarang. Dilarang yang melibatkannya. Walaupun itu misalnya keinginan ASN itu sendiri gimana? Ya tentu itu ada sanksinya yang akan Bagi ASN itu ya? bagi ASN maupun dari si calon ataupun paslon. Bahkan itu Si paslon nggak minta nih, katanya sih dia sendiri yang bersimpati nih, misalnya. Ya, itu tergantung dari ASN-nya, pribadi ASN ya berarti ya. bahkan Pak Yani ya Nanti kalau persoalan bukti kan tentang kita akan bicara teknisnya mungkin nanti di podcast selanjutnya dengan kejaksaan dan kepolisian gitu ya. Tapi ya yang harus diketahui masyarakat adalah tupoksinya Bawaslu, kemudian hal apa yang tidak boleh dilanggar, hal harus dijauhi gitu kan. Terkait yang musim sekarang ini kan musim kampanye, yang lebih banyak digunakan itu adalah media medsos gitu kan, media di sosial. Nah jadinya sangat rawan gitu kan. Nah, sekarang kita sampai di penghujung, saya pengen closing statement aja dulu nih, ya kan? Karena ada beberapa podcast lagi tentunya, ya kan? Saya ingin apa himbauan? Angga dulu deh, terakhir Bawaslu. Kalau saya sih singkat aja sih. Kalau masyarakat sih. Kalau saya sih singkat aja. Pilihan boleh beda, tapi tetap NKRI dan untuk Kabupaten Barito Timur. Nah, itu aja kalau saya sih. Pilihan boleh beda untuk NKRI dan untuk Kabupaten Barito Timur. Ini boleh beda, jangan kotak-kotak ya. Terserah mau pilih siapa. Saya minta closing statementnya Pak Masrul ya, sudah banyak panjang lebar ini kan tamu kita ini kan gimana nih himbauannya nih kepada masyarakat termasuk kepada paslon dan timnya. sama aja. Baik, tentu secara kelembagaan kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Barito Timur, mari sama-sama kita menjaga kondusivitas pelaksanaan tahapan kampanye ataupun tahapan pemilihan yang sebentar lagi kita juga sampai ke penghujung ya. Nggak lama lagi kan 27 November. Jadi silakan berbondong-bondong datang ke TPS untuk menentukan hak pilihnya sesuai dengan hak nurani tanpa
mendiskreditkan pasangan calon lain tentunya. Nah, agar proses demokrasi kita dapat berjalan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Fazrul, Pak Angga sudah memberikan informasi melalui podcast Kejaksaan Negeri Barito Timur. Demikian pemirsa podcast Kejaksaan Negeri Barito Timur. Hari ini telah disampaikan beberapa hal yang cukup penting terkait dengan tupoksi Bawaslu, terkait langkah-langkah yang sudah dilakukan Bawaslu, terkait dengan apa saja pelanggaran-pelanggaran yang tidak boleh dilakukan, perbuatan-perbuatan yang harus dijauhi termasuk oleh baik itu dari masyarakat maupun dari pasangan calon, bahkan dari timnya juga. Apa yang disampaikan hari ini mudah-mudahan ini menjadi masukan bagi kita semua agar nanti pilkada berjalan dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam adil, katalino, bacuramin, kasarugaba, sengat kejubatan. Harus.